Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang melimpah yang kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Bapa, ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan setiap kami Bapa, supaya pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap kami jemaat hidup serta kita ini Bapa. Lawakan Tuhan terjadi di tempat ini Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan di tempat ini. Kami bukakan hati kami Roh Kudus, penuhilah setiap kami. Bapa yang di surga, ibadah kami pada pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara dari awal pertengahan sampai hari kami serahkan yang ibadah kami ini. Tuhan yang berkuasa Bapa di dalam acara kami pada pagi menjelang siang hari ini. Bapa yang di surga, kami sudah saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka. Biarlah mereka Tuhan sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji dan mengudahkan nama Tuhan. Kami siap menyembah memuji mengudahkan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur sama-sama kita katakan. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kepada Dia. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Dengan kami yang bersuka cita, mari kita naikkan pujian
sungguh sama-sama kita berdoa di waktu dan di sama-sama kita cinta bersama sama-sama kita dengan pujian kita katakan sebuah kami yang berbiasa. Kami memuji kebesaran Tuhan di tempat ini, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tuhan, kami tidak pernah berlupa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi mau bergembira, kami bersuka cita karena berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kami merasakan luar biasa Tuhan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak terima kasih, kami bersuka cita. Yang saya bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Kita tahu Bapak dan Ibu, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya akan segera datang. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang sebagai anak bayi, dan ketika dia datang nanti untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, amin. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita harus berantakan dari sekarang, kita harus setia untuk Tuhan Yesus, amin. Seperti Tuhan Yesus setia walaupun dia mengorbankan nyawanya di kayu salib, amin. Ayo kita mendengar bahwa Tuhan Yesus yang mulia, katakan haleluya. Hey, sama-sama kita berdoa buat Tuhan. Jangan malu-malu untuk berdoa untuk teman-teman dari itu. Haleluya. Haleluya. Setia Allah, setia sampai seperti Tuhan Yesus, setia sampai apakah kasih setia 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 seperti Tuhan Yesus, setia sampai
kasih setia, 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 ini masanya kita bersedia, berkawan, berdoa. Ini masanya kita bersedia, Yesus hadir. Ini masanya kita bersedia, berjalan, berdoa. Ini masanya kita bersedia, Yesus hadir. Siapkan diriku, Tuhan berkata, siapkan diriku, Tuhan berkata, ketika sadar kita bersedia, berkorban, ketika sadar kita bersedia, Yesus sekali lagi, sama-sama kita siap. Ketika sadar kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ketika sadar kita bersedia, Yesus hadir. Sama-sama siapkan diriku, Tuhan berkata, siapkan diriku, Tuhan siapkan diriku, Tuhan siapkan diriku, Tuhan siapkan diriku, Tuhan maka dari itu lagu yang baru saja kita bawakan itu adalah mengajak kita untuk bersiap. Amin. Bersiap, amin. Katakan haleluya. Yang siap dengan sudah kita lambaikan tangan, dikatakan haleluya. Itu baru jemaat yang bersama. Jangan haleluya. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan pujikan awal Tuhan, sama-sama berbuat Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Sungguh luar biasa Allah kita. Amin. Wow. Hari ini saya melihat jemaat yang sudah luar biasa banyak ya. Ya, luar biasa banyak. Semangat luar biasa. Semangatnya luar biasa. Iya, semangatnya juga luar biasa. Ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya cantik-cantik, pemudanya semua luar biasa. Haleluya, amin. Itu karena punya Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus dong. Kalau nggak karena Tuhan Yesus kita mungkin lemas semuanya. Tapi kita semangat karena Tuhan Yesus, amin. Bapak dan Ibu. Baik, saudara yang terkasih, kita sudah menyembah, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah mengenal untuk Tuhan. Dan pada saat ini Bapak yang terkasih dan Ibu yang terkasih juga saudara semuanya, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita, kita bersatu di dalam Bapa. Yesus Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan yang berarti persembahan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berpuji. Ada Kau seperti begitu kasih. Tuhan sangat menjawab semua
Tuhan seluruh tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Begitu mengasihi aku, tak sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan percaya aku akan memulihkanku. Aku percaya Tuhan dahsyat, aku percaya, aku percaya Tuhan dahsyat, aku memulihkanku. Aku percaya Tuhan dahsyat, aku aku bersinggah saja. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihi. Ya Tuhan, aku tak sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya aku tak memilihkanmu. Aku percaya Tuhan dahsyat, aku percaya, aku percaya Tuhan dahsyat, aku apa turun tangan memberkati kamu, apa turun tangan memberkati rumah tangga kamu, apa turun tangan memberkati kesehatan kamu, apa turun tangan memberkati anak-anak kamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Perhatikan kami ya Tuhan, bersuka cita ya Bapa mendengar firman Tuhan, untuk kami tertib ya Tuhan, tidak ribut, tidak keluar masuk ya Tuhan, hingga ibadah ini selesai. Kami boleh ya Bapa diberkati Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Apakah ada yang sakit? Boleh maju ke depan. Kita doakan. Ya, kalau ada boleh di depan sini sebelah kiri kanan saya. Ya. Yang kedua, apakah ada yang punya beban yang sangat berat, ya, sehingga tidak mengalami stres, ya, karena bebanmu, ya, ada, boleh maju ke depan. Kita sama-sama kita keroyok dan akan supaya saudara yang sakit disembuhkan, sehingga bebannya Tuhan angkat dan Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, tidak ada berarti jemaat GBGSG sehat semuanya. Ya, diberkati Tuhan semuanya. Di nama Tuhan. Oke, kita masuk firman Tuhan. Nah, di belakang saya ada gambar hati ada Rabuan tahun ini tahun 2022
adalah tahun paradigma yang baru. Ya, untuk menciptakan pikiran baru itu dimulai dari hati. Ya, hati. Kalau hati kita tidak mau berubah, saudara, maka tidak akan keluar berubahnya. Ada juga ya dari gereja yang lain tuntunan tahun 2022 adalah tahun promosi. Ya, bagaimana kita dipromosikan? Ya, naik jabatan, naik pangkat, dapat kerja baru, engkau dipromosikan, dapat jodoh. Ya, bagi anak muda yang selama ini berkumpul ya untuk berdoa jodohnya, ya, promosikan. Engkau yang merindukan pekerjaan, ya, melamar sana melamar sini gak dapat pekerjaan, tapi tahun ini ya engkau dipromosikan dapat pekerjaan. Ya, juga ya yang merindukan omongan, yang tahun ini juga tahun berkat, saudara diberikan keturunan oleh Tuhan. Dan suami istri harus sepakat ya bahwa tahun ini adalah tahun dan promosi, tahun berkat, ya, tahun paradigma yang baru. Tentunya jangan pakai lagi yang lama, pikiran yang lama, hati yang lama, yang membuat kita gagal, yang membuat kita sakit, yang membuat kita cemas, ya, karena itu adalah strategi yang tidak berlaku lagi. Jadi kita minta caranya Tuhan. Amin. Katakan amin. Ya. Gimana puji nama Tuhan, cukup ramai yang datang. Nah, kita belajar. Kalau kemarin saya banyak bersaksi karena banyak orang-orang yang saya ikuti di Jakarta mengalami mukjizat Tuhan sangat luar biasa. Nah, hari ini saya juga menyampaikan, ini juga dari seminar dari Jakarta, yaitu cara mengelola keuangan. Bapak Ibu, penting sekali ya mengelola keuangan ini, penting. Di dalam rumah tangga suami istri ribut gara-gara duit, betul? Ya, gereja pecah gara-gara duit. Nah, apalagi ya? Karyawan sama bosnya ribut gara-gara tidak gajian. Ya. Apalagi ya? Apalagi ya? Pedagang sama pembeli ribut gara-gara duit. Nah, ini penting. Ada orang yang penghasilannya sedikit, mungkin penghasilannya 1 bulan 1 juta, tapi baru bisa nabung. Tapi ada orang yang penghasilannya 10 juta, 20 juta sebulan, tapi nggak bisa nabung. Letak kesalahannya di mana? Ya, letak kesalahannya adalah tidak bisa mengelola uang. Ya, jadi kalau saya konseling anak muda yang nikah itu ada materi keuangan, ya tanya biar tidak sama saya. Itu bukunya tebal. Itu ada materi keuangan itu 1 hari sendiri. Itu saya ngomong. Aku tanya, siapa di sini yang pelit, siapa di sini yang boros? Ya, dia angkat tangan. Saya pelit Pak, saya boros Pak. Nah, alangkah baiknya orang yang megang duit adalah orang yang paling pelit. Nah, karena kalau orang yang pelit megang duit, aman. Setiap duit masuk, susah keluar. Artinya apa? Artinya orang ini bisa dipercaya untuk nabung. Ya, seperti saya boros, orangnya boros saya. Gaji 1 hari, pagi gajian, dapat gajian, oh enggak, jam 10 malam habis. Itu saya, karena saya bangga naktir orang kalau gajian waktu masih muda.
Kalau gajian tak telepon kan doang. Sini, ya, sini gagal saya. Sini apa makan kita. Makan. Habis makan nonton kita. Habis nonton jalan kita kemana? Satu oplet yuk, ya, ke dalam buatan. Satu oplet ke dalam buatan. Udah habis uangnya, tinggal pulang. Ya udah pulang. Besok pikirin besok lagi. Itu saya. Nggak bagus, saudara. Nah, setelah saya bersuami istri, saya dididik sama gede, perlunya kita mengelola keuangan. Ya, saya ketemu orang Cina, ya, saya diajarin mengelola keuangan. Ya, Mas Eko, kalau kamu boros, caranya gampang. Gimana? Ketika kamu gajian, ya, kamu harus tinggal belikan atau kasih duit itu ke 3 tempat. Ditanya ke 3 tempat, dan uangmu nggak akan hilang ke 3 tempat itu. Kemana? Yang pertama, kamu harus kreditkan ke emas, atau ke tanah, atau ke rumah. Katanya gitu kan. 3 ini akan menguntungkan kamu masa depan. Setiap gajian. Jadi saya suka kredit tanah, saudara. Ya, kecil-kecil gitu, tarik tanah yang murah-murah di ujung-ujung di hutan-hutan, yang susah naik Honda, udah naik Hondanya susah, dan itu jalan kaki pakai tebas-tebas lagi, dan itu ditunjukkan tanahnya mana, sama ujung lagi, nggak tahu tempat tanahnya, tapi saya ambil, saudara. Karena apa? Karena murah, kreditnya cuma 50.000, saudara, 5 tahun, saudara. Nah itu udah pada lunas, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, tanah-tanah itu ada yang ketemu, ada nggak ketemu, saudara. Tapi suratnya ada, suratnya udah sama saya semua. Tapi nyari tanahnya susah, ya ampun. Karena ditunjukkan mana tanahnya, sana, saudara. Ya, sudah naik motor susah, jalan kaki susah, ditunjukkan sana lagi, saudara. Dan itu saya ambil, saudara. Ya, ada satu yang ditemu di daerah Pasir Putih, yang lainnya udah ketemu, saudara. Nah, itu orang-orang 100.000, 50.000, 150.000, kali berapa? Kali 5 tahun. Ya, dan benar nggak hilang, saudara. Saya udah mulai jual satu-satu, ya. Saya tawarkan ke Facebook, saya jual satu-satu untuk pembangunan bola, saudara. Tapi nggak laku-laku, ya. Saya tahu di sini ada yang berminat, saudara. Ya, temuin saya, ya, saya jual untuk pembangunan bola. Oke, itu pembukaan, ya. Sekarang mengelola keuangan yang pertama. Ya, kita buka Lukas 10 ayat 16. Tadi pagi saya sampaikan. Lukas 10 ayat 16. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3, Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengar kamu, dia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, dia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Coba perhatikan, ya, mengelola keuangan ini. Yang pertama adalah setia mengatur. Katakan setia mengatur. Iya, harus bisa mengatur. Siapa itu? Makanya saya bilang, nggak harus istri. Kalau istri boros, suami yang megang. Kalau suami boros, istri yang megang. Makanya bendahara keuangan itu yang megang adalah orang yang paling pelit di rumah tangga itu. Ya gitu kan. Jadi harus ada catatannya, mengatur. Kalau engkau tidak diatur, aku akan bisa mengatur. Ya, jadi pastikan bahwa engkau bisa diatur. Ya, amin. Ketika engkau bisa diatur, maka engkau akan bisa mengatur, termasuk mengatur keuangan. Ada catatan pembukuan, beli teri 1/4 3.500. Nggak tahu saya berapa ya. Ya, cabai ya setengah on, ya gitu kan, 60.000, ya gitu kan. Nggak tahu harga cabai berapa. Ada catatannya. Pulsa sebulan, ya, ada catatannya. Ya, jalan bersama keluarga makan bakso, ya, 160. Ada catatannya. Enggak berlewat begitu aja, enggak. Jadi ketika ditanya,
istriku, mana gajimu sebulan ini? Sudah habis, sudah habis, sudah habis. Bukan hanya ngomong sudah habis. Sini papa saya, sini. Sini papa saya. Jelaskan. Nih, beli cabai setengah kilo. Harganya 5.000. Beli apa? Bawang putih nih 60.000. Apa lagi? Pulsa nih. Uang saku papa nih. Jadi saudara bisa jelaskan. Haleluya. Iya, ada catatan ya. Kita harus mengatur, setia mengatur. Katakan setia mengatur. Iya. Kalau setia mengatur, engkau juga harus setia diatur. Itu adalah hukum. Atur dan mengatur. Ketika engkau mau diatur, maka engkau bisa mengatur. Yang tadinya engkau bermimpi, ya saudara, ingin punya karyawan, engkau diatur oleh Tuhan bagaimana engkau nanti punya karyawan. Ya, entah karyawan perusahaan tempe atau karyawan perusahaan toge atau karyawan perusahaan cacing. Saudara, kawan saya saudara jadi kira saudara dia kena cacing tapi berduit saudara. Rupanya saudara tukang mancing itu saudara itu banyak mencari cacing saudara. Ya, rupanya cacing itu cantik juga banyak dijual di tempat orang yang suka pelihara burung. Saudara, saudara, ya usaha ternak cantik. Saya nggak ngomong tentang itu. Yang kedua, setelah kita setia mengatur, yang kedua adalah setia menghitung. Apa saudara? Menghitung. Ya, seminggu saudara. Lukas 16 ayat 10. 16 ayat 10. Sudah ketemu? Lukas 16 ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Yang kedua adalah setia menghitung. Bendahara ini. Makanya kalau bendahara, ya saya dapat bendahara terakhir saya maafkan dia. Jangan sakit hati sama dia. Ya, saya maafkan. Memang kadang kalau bendahara itu saya bendahara. Saya menemukan juga bendahara di perusahaan saya dulu kerja juga orang yang judes saudara. Apakah kalau bendahara seperti ini? Tapi jangan sampai jadi bendahara kayak Yudas. Nanti saudara, Yudas saudara dikasih kepercayaan yang bendahara sama Tuhan Yesus, menghitung persembahan waktu Tuhan Yesus khotbah. Ya, apa yang terjadi saudara? Gak cukup hanya persembahan itu yang dia ambil saudara. Dia tawarkan, aku akan jual Tuhan Yesus. Berapa ya yang mau beli saudara? Sehingga Tuhan Yesusnya dijual sama Yudas, sehingga dia mati gantung diri. Nah, saya tak ngomong seperti itu, tapi saya ngomong setia menghitung. Setia dalam perkara kecil, katakan setia perkara kecil. Halo, ibu-ibu bisa bangun pagi nggak? Nah ini, bangun pagi ini setia perkara kecil. Bangun pagi aja nggak bisa. Mau kerja, langsung pakai baju kerja, langsung pakai bedak, gak mandi. Yang senyum-senyum itu merasakan apa bahaya. Allah, ya. Makanya teman saya itu khotbah begini. Kalau ibu-ibu gak bisa kerja yang bagus, katanya begini. Aku cukup jadi 3 hal saja. Ini teman saya khotbah ya. Yang pertama, ibu-ibu harus bisa jadi pelacur. Wah, jadi pelacur. Terkejut semua. Ya, kenapa jadi pelacur?
Saudara, gambar pelacur itu apa sih, saudara? Pelacur itu coba lihat, saudara. Dia bajunya rapi, kan gitu kan? Apalagi badannya harum, kan gitu kan? Terus apa lagi? Rambutnya teratur, apalagi saudara? Wajahnya, kan gitu kan? Wajahnya mengkilau, sering. Terus apa lagi, saudara? Apa lagi? Senyumnya menggoda. Nah, kayak apa lagi? Bicaranya, wow, ini gitu kan? Apa lagi, saudara? Coba itu kalau ibu-ibu lakukan, suami-suami lebih rumah setiap hari sayang sama engkau. Ngerti maksud saya? Ini enggak, ibu-ibu kalau kata suami nggak pernah mandi 3 bulan, kerjaan nggak bisa, rambut nggak disisir, senyum nggak bisa, apa lagi? Bicara, waduh. Makanya saya setelah dengar pembakaman saya, ada benarnya juga ya. Kenapa ibu-ibu kalah dengan pelacur? Kenapa bapak-bapak suami-suami tergoda dengan pelacur? Rupanya mereka mandinya 1 hari 7 kali. Ibu-ibu 3 bulan sekali. Amis. Suami-suami gak berlari. Ngerti maksudnya? Setia dalam perkara kecil. Masalah mandi aja gak bisa, masalah senyum gak bisa, masalah bicara yang lembut yang menggoda gak bisa. Makanya suami-suami pada lari ke sana. Kenapa? Di rumah ada setan, pada setannya itu istrimu, bukan setan. Halo, ibu-ibu bertobatlah. Ya, yang kedua harus bisa pembantu rumah tangga. Wah, kok tadi pelacur sekarang pembantu rumah tangga? Apa ini? Coba ketika pembantu rumah tangga, kalau saudara melihat pembantu rumah tangga, dia disuruh saja mau, betul ya? Mulai siram sampai ngepel lantai, sampai apa lagi ya? Masak, sampai nyapu, cuci piring, cuci baju, gosok baju, semuanya rumah beres. Ya kan? Ya atau iya? Jadi rumah tangga harus mau jadi pembantu rumah tangga. Jangan kayak bos. Gimana gayanya? Gaya bos gimana? Nggak pernah jadi bos. Ya, itu saudara. Jadi rumah suami pulang, rapi semua. Dari halaman sampai ke dapur, beres rapi, disambut dengan disambut kayak pelacur tadi. Yang menyenangkan lah. Suami bahagia sekali. Betul bapak-bapak? Betul nggak bapak-bapak ya? Bapak-bapak nggak ngomong amin, takut dijepit istrinya. Takut dijepit istrinya. Ya, kok dari situ ya? Padahal aku nggak coba ini loh. Aku sedang bertahun tentang keuangan. Ya, yang ketiga dari apa saudara? Enggak, nanti lain waktu aja. Ya. Sekarang kita lanjutkan tadi Lukas 16:10 tadi, setia dari perkara yang kecil. Itu tadi contoh setia dari perkara kecil. Kalau kecil aja nggak setia, nggak akan. Pak, aku menabung setelah gajiku 5 juta, ngomong kosong. Pak Pendeta, aku mau ngasih perpuluhan kalau gajiku 10 juta, ngomong kosong, ambil itu perpuluhan itu.
mengkosong. Jadi kalau kita tidak setia dari yang kecil, kalau engkau mau nabung, nabunglah dari 1.000. Bisa nggak engkau menabung 1.000 satu hari? Atau 10.000 satu minggu? Atau 20.000 satu bulan? Kalau itu nggak bisa, engkau yang besar nggak akan bisa. Tapi kalau yang kecil bisa, engkau dikasih yang besar oleh Tuhan. Karena kau bisa ngatur yang kecil, betul? Karena kau bisa mengatur yang kecil. Jadi yang kedua adalah menghitung. Yang pertama tadi mengatur. Lanjut yang sekarang yang ketiga, menerima. Setia menerima, setia mengatur, setia menghitung, setia menerima. Lukas 11 ayat 3. Lukas 11 ayat 3. Ya. 1, 2, 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Menerima setiap hari apa yang Tuhan beri, terima. Ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Amin. Jadi engkau gak bersyukur-syukur, engkau gak stres. Karena apa? Karena engkau menerima berkat hari ini yang diberikan oleh Tuhan. Tapi jangan bodoh juga. Jangan begini, aku akan terima berkat hari ini, tapi nggak kerja, nggak doa. Iya, betul itu. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, kita jual sana, jual yang lah, yang kerja kita kerja sana, kerja sini, kita sudah berusaha, terus dapatnya 100.000 atau dapatnya 1 juta atau dapatnya 50.000. Terima kasih Tuhan. Begitu. Tidak sungguh-sungguh. Amin. Terus kita harus terobos lewat amal doa. Katakan lewat doa. Mintalah maka akan diberi. Aku minta. Makanya setiap hari saya doa di tanah pembangunan. Tuhan, pasir sudah ada ngirim, kerikil sudah ada ngirim. Sekarang kirimkan besi Tuhan, kayu Tuhan, seng Tuhan, batu bata Tuhan, seng Tuhan. Setiap hari saya ngomong sama tanah itu untuk pembangunan sekolah. Kemarin saya ngomong di tempat Pak Yanto, padahal dia baru membangun 200 juta, selesai, sekarang tinggal finishing. Saya bakal under 20. Saya nggak tega karena dia masih finishing cukup banyak, mau beli kursi, alat musik, begitu mau finishing kerja tempat walaupun gerejanya bagus. Tapi dia mau percantik lagi. Tapi Pak Yanto kira-kira bisa nggak ya 20 kalender ini dimasarkan di sini? Oh, aman Pak, nanti aku yang ngomong. Udah. Waktu saya pun bahasa selesai, dia maju ke depan. Dia bukan ngomong kalender. Rupanya dia sudah ngomong tentang janji iman kursi, membutuhkan 15 juta. Ya, tapi ingat. Hasilnya berubah. 15 juta satu hari itu dalam waktu tidak nyampe 2 jam, selesai khotbah sekitar 15 menit. Kita butuh 15 juta untuk kursi. Sekitar 15 menit selesai khotbah. 19 kakak yang menanggung. 19 kakak selesai. Padahal angkanya 54. Tapi baru angka 19 kakak sudah sampai 15 juta. Sudah ditutup cross sama Pak Yanto. Sekarang kalender mana kalender? Ngomong lagi. Jangan sampai Pak Gembala pulang ke Pekanbaru dibawa lagi ya kalendernya ini ya, cuma 20 biji. Saya mau selesai juga di tempat ini. Ayo satu-satu angkat. Yang mau ambil. Ya, langsung diantarnya uangnya itu ke depan. Ada yang kasih 20-an itu, ada yang kasih 50, ada yang kasih 100, 20 kalender. 750.000 selesai. Gak nyampe 10 menit. Wah, saudara. Wow, saudara. Artinya apa, saudara? Hal-hal seperti ini kita harus paham bahwa apa, saudara, yang tadi saya sampaikan nanti sana ngomong soal itu, ya. Muliakan Tuhan, menabur dengan hartamu di Amsal itu, saudara. Nah, kita lanjutkan lewat doa.
merebut berkat terus lewat rajin. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Lewat doa pada 7 ayat 7 ya. Merebut berkat. Kita baca. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang yang tidak mau bekerja, saudara, janganlah ia makan. Artinya apa, saudara? Kita mengambil berkat itu lewat rajin, katakan rajin. Yes, tahun 2022 enggak ada jemaat yang malas. Rajin, walaupun engkau ibu rumah tangga, engkau bisa memiliki penghasilan sendiri. Engkau bisa tanam cabai, engkau bisa pelihara ayam kampung, engkau bisa pelihara lele, engkau bisa jualan pulsa, engkau bisa jualan apa saja. Rajin, katakan rajin. Ada di TikTok siapa namanya? Abigail atau siapa ya? Dia rajin mengirim fotonya dia, foto jelek. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saudara, sebanyak 993 foto. Ya, dia kirim itu dijelek-jelekin, dihina, difitnah. Pokoknya dia itu dijelek-jelekin aja. Foto dia dijual di Facebook, dijual di Instagram, dijual di Twitter. Tapi gara-gara viralnya viral jelek, ngerti ya? Viral semeh. Gara-gara viral sehingga ada orang kaya. Ini kasihan kali anak ini, dibully. Semua jelek-jelekin dia tentang fotonya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia belilah itu seharga 13 miliar fotonya dia. Kayak mendadak kan? Kayak mendadak. Kenapa itu? Gara-gara viral dijelek-jelekin, akhirnya ada orang kaya yang sudah kebanyakan duit, dia membela anak ini. Biar kapok ini dunia media sosial jelek-jelekin anak ini. Biar tahu merasa bahwa walaupun dia dijelek-jelekin, karena dia setia. Jualan apa? Jualan foto dia. Ya, dari 13 miliar. Nah, ketika engkau setia berdagang, engkau juga berhasil. Setiap bertani, engkau juga berhasil. Rajin apa? Rajin ternak, engkau berhasil. Rajin berdoa, engkau mengalami mujizat Tuhan. Halo. Amin. Di tempat ini yang bertalenta memiliki doa sapaan, yang suka berdoa, yang rindu berdoa, yang rindu membuka pintu surga. Sangat saudara setiap hari Senin malam dan setiap Jumat jam 12. Kami sudah beberapa orang kumpul, ibu-ibu. Untuk apa? Untuk merebut kekayaan yang ada di Rio ini. Karena Rio ini kaya. Dan kalau nggak kita rebut mereka yang kaya, kita rebut sehingga engkau yang kaya, kita yang kaya. Amin. Yang terakhir, yang pertama setia mengatur, setia menghitung, setia menerima. Ya, kita harus lewat doa, lewat rajin, ya, lewat kreativitas. Ya. Baru yang ketiga setia memberi. Nah ini Amsal 11. Setia memberi. Iya, setia mengatur, setia menghitung, setia menerima, setia memberi. Ya, keempat ya. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ya, yang terakhir. Kita baca 1, 2, 3 yang keras. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun wah, Pak, kalau ini benar, besok gajiku akan kubuang di pinggir jalan. Gitu kan? Kalau ini benar nih Pak, ada yang menyebar harta. Harta itu apa sih?
uang kan, besok gajiku buang di pinggir jalan Pak. Kan begitu kan? Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Nah, menyebarnya kemana? Kalau mau gede tua, ke pelacur, ke mana lagi? Habis ke pulsa, habis ke jalan-jalan, habis ke makan-makan. Iya, jatuh miskin. Seperti saya kemarin ya, jam 10 dapat gaji, jam 10 pagi dapat gaji, jam 10 malam habis. Untung saya ketemu orang-orang yang baik dan saya dinasihati dan saya bertobat. Nah, menyebarnya ini adalah engkau harus tahu di ladang yang Tuhan kehendaki. Tuhan punya visi, punya misi. Suku bangsa ini harus bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Injil itu harus diberitakan lewat apa? Baik lewat Facebook, lewat media sosial. Ini perlu paket, perlu data. Apalagi membangun gereja, perlu duit. Lewat pendidikan, membangun sekolah, itu pakai duit. Ya, mengerti? Natal, diakonia, apalagi misi, banyak hal. Ke situ yang kita harus sebarkan, bukan ke tempat-tempat yang seperti gede tua itu atau ke tempat makan goyang-goyang pesta-pesta, bukan itu. Tetapi terdapat kehendaknya Tuhan, visinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kesimpulan sebelum ditutup, kita buka 2 Korintus 9 ayat 10. Kesimpulannya 2 Korintus 9 ayat 10. Korintus 9 ayat 10. Kita baca yang keras 1, 2, 3. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah benar luar biasa. Nah, kesimpulannya ketika kita mengelola keuangan, kita atur, kita hitung, kita terima, kita berikan, ini kita harus jelas. Nah, ketika kita menerima gaji, ada yang setiap hari terima gaji, ada? Ada pedagang, coba jualan, pasti. Kami aja jualan minyak waktu itu di situ, ya satu hari ada 3 laku, ada 4, ada 5, ada 10 laku, setiap hari gajian. Ada yang setiap hari Sabtu tukang ya tukang-tukang untuk hari Sabtu gajian. Ada yang sebulan sekali. Nah, kalau sebulan sekali ini siapa yang gajian? Pegawai negeri, TNI, Polri, apalagi dokter, apalagi ya karyawan toko, ya karyawan perusahaan itu sebulan sekali. Nah, gaji itu, pendapatan itu ada 2 jenis di situ. Yang pertama benih, yang kedua roti. Katakan benih dan roti. Iya. Ketika kita tahu benih dan roti, jangan sampai salah. Jangan sampai benih itu dimakan. Nah, kenapa kita mengalami kekurangan? Ya, kadang sakit, kadang kehilangan, kadang kurang duit, kadang keluar duit ini itu karena benih dimakan. Jadi ketika kita menerima gaji, itu pisahkan. Persembahan itu ada 2, ya, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Pisahkan dulu. Persepuluhan, gaji saya sebulan 1 juta. Berarti persepuluhan apa? 100.000. Pisahkan sebelah sini. Bicara sama istri dan suami. Ini Pak, gaji kita 1 juta per bulan dulu. 100.000. Bisa. Aman. Dan itu
pisahkan persembahan khusus. Persembahan khusus itu kadang ada misi, diakonia, ada pembangunan sekolah, pembangunan gereja, ada alat musik, ada orang sakit. Itu persembahan khusus kayak gitu. Pisahkan, sepakat ngomong sama istri, sama suami. Mama, kita gaji kita segini, kita persembahan khusus ini berapa sebulan kita mau pisahkan. Oke, kita akan pisahkan 50.000 atau kita pisahkan 200.000, terserah kesepakatan. Bisa, udah aman, perpuluhan udah aman, persembahan khusus udah aman. Ini untuk sebulan ya, untuk sebulan. Baru, apalagi yang kita pisahkan? Perhatikan ya, ini penting. Yang ketiga yang kita pisahkan adalah tabungan. Katakan tabungan. Betul. Tabungan itu diambil. Perpuluhan sudah aman, persembahan khusus sudah aman, tabungan. Sepakat kita mau sebutnya berapa? Kan gitu. Ngomong sama istri, Mama, kita mau nabung berapa ini sebulan? 150. Kebanyakan kayaknya 150 nggak kuat. Udahlah senangnya 75. Udahlah 75. Bil ya bil 75. Nah, udah aman. Ika sudah aman. Ini penting. Ini benih ini. Ini benih masa depan. Perpuluhan dan persembahan khusus ini untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Supaya Anda mengalami mujizat. Yang ketiga tabungan itu adalah masa depan. Ya, itu jangan diganggu-gugat. Itu tabunganmu. Ya, aman. Barulah yang roti. Katakan roti. Iya, roti itu urusan ini loh Pak Bu. Pertama perut. Penting, perut. Yang kedua maju. Perut maju. Ya, yang ketiga adalah sewa rumah, ya, papan, ya, pangan, sandang, pangan, apa, baru keperluan kendaraan, pulsa yang lain-lain, hiburan, perlu nggak hiburan? Perlu nggak hiburan? Perlu, ya, sekali-kali kita dapat busuk, ramai-ramai ke dalam terbang, gitu kan, ramai-ramai ke sana, perlu hiburan. Nah, itu roti. Sudah mengerti? Oke, jadi kan sampai engkau habis roti semua, engkau makan semua, ya, sehingga engkau mengalami kekurangan karena engkau tidak pisahkan dulu perpuluhan apa tadi persembahan khusus sama abu. Kalau engkau belum mampu, seperti saya sama Ibu Gembala setiap tahun kami itu memberi buah suluk setiap Januari. Januari itu buah suluk, ya. Jadi buah suluk itu adalah gaji yang 1 bulan. Pak, nggak sanggup, sanggupnya berapa? Engkau yang belum sanggup, engkau nggak usah kecil hati. Gak usah stres, gak usah tegang, gak usah bingung, santai aja. Di bawah senyum aja. Amin. Santai aja. Aku harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen seperti yang dikatakan oleh Pak Gembala itu Tuhan. Aku mau memberi persepuluhan. Aku mau istikan persembahan khusus. Aku mau menabung. Engkau berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kekuatan. Kalau engkau gak bisa 100% memberikan, maka mungkin engkau bisa memberikannya 50%, mungkin engkau bisa memberikan 25%. Tapi karena engkau sudah ada niat di hati, engkau sudah minta kekuatan Tuhan, aku mau melakukannya, supaya aku mengalami mujizat Tuhan di tahun ini 2022 ini. Saudara berdoa sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan engkau memberikannya dengan sukacita. Jadi ketika aku memberikan dengan sukacita itu berkah. Karena aku yang mau nabur toh. Aku mau nabur 10 hektar itu hak kamu. Mau nabur 5 hektar hak kamu. Mau nanam 1 hektar hak kamu. Gak kuat 1 hektar menanam 1/2 hektar hak kamu. Gak kuat 1/2 hektar Pak. Kami mau nanam 1 kapling aja lah ukuran kecil. Iya Pak, gak masalah.
Paham Bapak Ibu? Nah inilah perlindungan pengelola keuangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bijaksana untuk menangkap ini dan berdoa sama Tuhan sehingga engkau bisa mengalami pengaturan keuangan dengan baik. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.